Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil maliki dayan. Assalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala adnan wa ala alihi wa sahbihi ala marra zaman. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Lahul munasa wa 'ala simati wal jihdi was samani wal makan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi kana khalaqal Qur'an. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wa alladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya langsung saja perkenalkan saya Haikal Al-Fikri, mahasiswa jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Salatiga. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai sumber penafsiran dari tafsir Birra'i. Teman-teman, sebelumnya kita harus mengerti dulu apa yang dinamakan dengan tafsir Birra'i. Nah, sebelumnya pasti kita sudah mengetahui itu ada penafsiran sebelum dari tafsir Birra'i, yakni tafsir bil ma'sur. Kita bahas dulu tafsir bil ma'sur, yakni kini teman-teman, tafsir bil ma'sur itu adalah tafsir yang mana menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an, menafsirkan ayat Al-Qur'an dengan hadis Nabi, ayat Al-Qur'an dan athar baik dari sahabat maupun para tabi'in. Nah, teman-teman, ketika sebuah produk penafsiran itu ya didasarkan kepada hal tersebut, maka itu disebut sebagai tafsir bil ma'sur. Akan tetapi jika itu berbalik, jadi produk penafsiran itu bukan berasal dari hadis Nabi ataupun dengan ayat tersebut itu disandingkan dengan ayat yang lainnya dibandingkan ataupun dengan menggunakan athar oleh dari para sahabat maupun para tabi'in, maka itu bisa dikatakan sebagai tafsir Birra'i, yang mana tafsir itu menggunakan akal fikir dari seorang ulama atau seorang mufassir, yang mana kita sebut sebagai ijtihad. Sebelumnya kita harus tahu dulu makna ra'yu itu ada beberapa. Yang pertama adalah al-i'tiqad atau keyakinan, yang mana teman-teman, misalkan seseorang mengatakan inilah ra'yuku, berarti bisa disebut inilah i'tiqadku atau inilah keyakinanku. Kemudian yang kedua adalah ra'yu itu bisa dikatakan sebagai kias. Makanya orang yang melakukan kias gitu atau menggunakan kias, maka dia disebut sebagai ashabul ra'yu. Kemudian yang ketiga adalah ijtihad. Nah, di sini teman-teman, ra'yu dalam penafsiran Al-Qur'an itu disebut sebagai ijtihad gitu. Kita tahu bahwa ijtihad adalah usaha sungguh-sungguh ya, mengerahkan segala kemampuan ya, baik dengan menggunakan akal pikiran kita ya untuk bisa mencapai suatu keputusan yang suatu keputusan hukum gitu yang sesuai gitu. Dalam artian gini teman-teman, dalam tafsir Birra'i itu bukan semata-mata itu adalah cocokologi atau penafsiran hawa nafsu, atau juga penafsiran yang hanya berada di ketika seorang mufassir gitu menggunakan tafsir Birra'i itu ketika sudah ada gitu, misalkan hukumnya sudah ditentukan dalam pikiran dia, kemudian dia langsung menuangkan dalam penafsiran itu salah teman-teman. Jadi apa? Ketika seorang mufassir gitu itu juga menggunakan metodenya Birra'i, bukan menggunakan tafsir bil ma'sur, tetap saja yang namanya Birra'i dia juga harus mempunyai syarat-syarat atau ketentuan tertentu yang mana itu tidak boleh menyeleweng terhadap Al-Qur'an maupun hadis. Salah satunya seperti itu teman-teman. Kenapa? Ya produk penafsiran Al-Qur'an ya tentu itu harus selaras dengan Al-Qur'an, tidak boleh untuk menyeleweng dari Al-Qur'an. Makanya ada beberapa syarat gitu teman-teman. Nah, teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafsir ini gitu, tafsir Birra'i itu merupakan suatu penafsiran ya yang mana menggunakan pikiran akal gitu, dan juga berdasarkan dengan kaidah bahasa ataupun adat istiadat dari Arab. Yang mana tafsir Birra'i itu sendiri teman-teman dalam sejarah itu ini muncul ketika setelah masa Salafi yang di sekitar pada abad ketiga Hijriyah, yang mana pada saat itu Islam sedang berkembang dan berjayanya gitu. Salah satunya adalah dengan produk akal mereka gitu, salah satunya ijtihad gitu teman-teman. Nah, teman-teman sekalian ya, bahwasannya dalam klasifikasi, kita akan bahas tentang klasifikasi dari tafsir Birra'i itu sendiri ada dua teman-teman. Yang pertama adalah tafsir Birra'i al-madhmum, dan yang kedua adalah tafsir Birra'i al-mahmud. Atau yang pertama adalah tafsir Birra'i madhmum, itu berarti yang tidak terpuji atau tercela. Yang kedua adalah tafsir Birra'i mahmud atau yang terpuji. Nah teman-teman, ini kalau kita lihat dari bahasanya itu kan benar-benar bahasanya itu sangat halus. Ulama itu menggunakan bahasa halus. Kenapa teman-teman? Jadi ketika kita telah lebih dalam bahwasanya ulama menggunakan bahasa seperti itu supaya tidak menyangkal bahwasanya setiap pemikiran manusia itu salah gitu.
Jadi ketika dikatakan tidak terpuji, jadi kan tidak bisa untuk kita gunakan sebagai diimplementasikan dalam kehidupan kita. Karena apa? Kalau kita lihat dari relevansinya, kemudorotannya, kemudian kesesuaiannya dengan ayat-ayat Al-Quran ataupun dari hadis Nabi, ketika terjadi penyelewengan kan di dalam tafsir mazmum ini, ya berarti tidak boleh tidak boleh kita lakukan gitu hukum-hukumnya gitu. Jadi akan tetapi para ulama tidak menjudge itu salah gitu, dalam artian kita bisa mengatakan itu kurang tepat untuk dilakukan, jadi nggak salah. Yang namanya manusia kan terserah mau berpikir seperti apa, akan tetapi kalau itu sudah bertentangan dengan Al-Quran maka tidak boleh untuk dilakukan. Yang kedua adalah tafsir birai Mahmud yang terpuji. Nah, terpuji itu boleh kita lakukan teman-teman ya. Makanya ini tuh ketika kita telah dari bahasanya tidak terpuji dan juga terpuji, itu sangat halus bahasanya teman-teman, jadi bisa difahami seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, untuk sumber penafsiran dari tasbir itu apa? Nah, ini menjadi pokok pembahasan kita. Nah, sebenarnya simpel teman-teman, ketika kita bertanya sumber penafsiran dari tasbir itu apa, ya ra'i, akal, ya kan, istihad gitu, seperti orang yang kias gitu, seperti itu teman-teman kan, berusaha untuk membandingkan itu. Jadi kayak di rukun kias gitu, kita tahu ada al-aslnya apa, al-far'unya apa, hukum aslnya apa, al-ilahnya apa. Itu sebenarnya itu kan juga ra'yu gitu teman-teman, berusaha membandingkan saja dengan pikiran. Seperti itu juga dengan tafsir ra'yi. Jadi akan tetapi itu tidak boleh keluar dari Al-Quran. Ketika misalkan ada ayat Al-Quran yang bertentangan satu penafsiran ini bertentangan ternyata dengan hukum dalam Al-Quran, ya secara jelas, maka itu sudah tidak boleh dilakukan lagi. Maka itu langsung masuk ke tafsir birra'yi al-mawmum. Seperti itu teman-teman. Jadi sebenarnya dari apa? Dari ra'yu atau akal manusia. Akan tetapi teman-teman, saya katakan ini ra'yu di sini, akal di sini, atau pikiran di sini, itu bukan hanya cocokologi, hawa nafsu, atau hanya berdasarkan keinginan kita semata. Itu tidak diperbolehkan teman-teman. Nah, makanya ada juga beberapa ulama yang tidak memperbolehkan tafsir birra'yi ini gitu, karena mempertimbangkan beberapa hal itu gitu. Takutnya malah tafsir birra'yi ini benar-benar tafsir yang mana itu berdasarkan hawa nafsu saja, keinginan dia, kemudian seorang mufasir yang mana langsung ditulis saja dalam suatu buku, itu kan berbahaya gitu teman-teman. Tapi ada juga setuju dengan pertimbangan syarat-syarat seperti yang dikatakan oleh Muhammad Zahabi, Husain Zahabi itu. Yang pertama adalah syarat-syaratnya, ya, penafsiran itu tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran, penafsiran itu tidak bertentangan dengan hadis, penafsiran itu tidak boleh bertentangan dengan kaidah-kaidah bahasa gitu. Terus kemudian penafsiran itu juga tidak boleh itu mengikuti suatu mazhab atau aliran atau sekte yang mana sekte tersebut atau mazhab atau aliran tersebut itu juga diikuti oleh orang-orang kafir. Kemudian juga seorang yang menggunakan tafsir birra'yi itu sendiri teman-teman, menurut Imam Suyuti ada beberapa syaratnya. Yang pertama adalah dia harus mampu untuk bisa berbahasa Arab gitu. Itu yang harus benar-benar dikuasai, ya, itu harus bisa bahasa Arab ya, karena Al-Quran diturunkan Allah dengan bahasa Arab, ya berarti seorang tafsir birra'yi apalagi dengan akal pemikiran, ya dia juga harus tahu tentang bahasa Arab. Kemudian yang kedua adalah dia harus mampu mengetahui tentang ilmu retorika, meliputi ilmu bayan, kemudian ada ilmu ma'ani, kemudian ada ilmu badi. Yang ketiga, dia harus mampu menguasai ilmu asbabun nuzul. Kemudian ada juga dia harus mampu menguasai ilmu usul fikih. Kemudian juga dia harus mampu menguasai yang namanya ilmu nasikh wa mansukh. Kemudian qiraat Al-Quran dan juga ilmu mauhibah. Nah gitu teman-teman. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwasanya sumber penafsiran tafsir birra'yi adalah akal atau pikiran, akal atau hasil produksi dari pemikiran manusia. Akan tetapi itu bukan sembarangan, tapi harus ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi supaya penafsiran tersebut dikatakan sebagai tafsir birra'yi yang mahmud, bukan yang madhmum. Seperti itu, semoga bisa difahami. Itu terakhir adalah tentang contoh. Nah, jadi gini teman-teman, ini juga ada yang mengatakan gini, dulu sejarahnya memang tafsir birra'yi itu rata-rata ya semuanya itu madhmum gitu. Jadi tidak terpuji. Karena apa? Yaitu ya sekali lagi ya, mungkin dari kalangan mereka yang tidak setuju adalah bahwasanya tafsir birra'yi ini adalah
tasir berdasarkan hawa nafsu semata dari seorang mufassir atau ulama gitu. Nah, contohnya lagi nih teman-teman, dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 Allah SWT berfirman, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabihinna dzalika an yu'rafna fala yu'zain. Kemudian wa kana Allahu ghafurur rahim. Nah, kemudian dari seorang mufassir itu mengatakan bahwasannya ya seseorang wanita itu memakai hijab itu hanya ketika ya seseorang itu ada yang mengusili atau menakali saja gitu. Jadi untuk melindungi itu saja gitu. Jadi supaya lebih takut gitu ya teman-teman. Nah, baik dari dulu maupun sekarang maupun dalam kondisi sahih kuli zaman memakan gitu, sedangkan seperti itu hijab itu hanya dipakai ketika seorang wanita itu ya gitu dalam keadaan atau kondisi yang dinakali ataupun di celaan dan sebagainya gitu, teman, diusili gitu. Nah, jadi kan penafsiran ini maka dikatakan bahwasanya seorang wanita itu nggak wajib pakai hijab. Mereka bisa wajib pakai hijab ketika dalam kondisi kondisional saja gitu loh. Jadi nggak harus setiap hari gitu di depan yang bukan mahramnya, enggak. Tapi menurut penafsiran ini ketika di tafsir Birai ini gitu, perempuan hanya diwajib memakai hijab ya ketika dia dalam keadaan usil saja atau dinakali, bukan usil tapi dia diusil atau dinakali itu oleh seseorang gitu. Jadi dia baru memakai hijab itu sendiri. Nah, tentu ini sangat bertentangan ya teman-teman, bahwasanya ya perintah hijab adalah ketika bukan mahram ya harus memakai hijab karena ketentuan dengan auratnya wanita itu sendiri ya gitu teman-teman, itu tertolak gitu, makanya itu dikatakan sebagai tafsir birra'i madhmum gitu ya teman-teman. Mungkin cukup dari saya, kurang dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi teman-teman nanti bisa ditelaah ya melalui link buku yang akan saya bagikan di deskripsi video ini, dan semoga bisa dibaca, ditelaah lebih dalam lagi ya. Intinya adalah sumber penafsir dari tafsir Ibrani adalah akal dari manusia, akan tetapi akal itu bukan hanya sebatas cocokologi atau sebatas hawa nafsu, kemudian apa yang diinginkan oleh seorang mufassir kemudian dituangkan dan itu menjadi penafsir. Itu tidak seperti itu tafsir Ibrani, tapi harus ada syarat-syarat tertentu gitu teman-teman. Apalagi ketika sudah menyeleweng dengan Al-Quran gitu ya, sudah tidak boleh tadi sudah termasuk ke dalam tafsir Ibrani gitu teman-teman. Sekian kasiran assalamualaikum wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan